Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan materi penelitian pendidikan. Hari ini kita akan membahas mengenai metode korelasi. Jadi, ini ada skripsi contoh dengan metode korelasi, biasanya diawali dengan kata hubungan apabila ada 3 variabel, 2 variabel independen, 1 variabel dependen, atau 2 variabel X, 1 variabel Y. Itu biasanya diawali dengan kata hubungan, atau yang satu lagi adalah, diawali dengan kata kontribusi. Itu biasanya hanya terdiri dari 2 variabel, satu variabel X dan satu lagi variabel Y. Oke, kalau kita lihat dari skripsi ini judulnya adalah hubungan antara konsentrasi dan power tungkai terhadap akurasi long pass dalam permainan sepak bola siswa ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Dukuh, Waru, Tegal. Jauh ini penelitiannya. Oke, kemudian untuk isi dari skripsi ini sama dengan teman-teman yang kemarin. Kemudian ini untuk program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi, betul, fakultasnya, oke. Nah, ini untuk lembar pengesahan persetujuan sama dengan kemarin. Kalau teman-teman mau sidang, cukup tanda tangan dari pembimbing skripsi, kemudian kaprodi atau saya. Dekan itu nanti ketika sudah selesai sidang. Kemudian ini ada lembar pernyataan, sama dengan seperti kemarin, moto. Moto tergantung dari peneliti atau penulis mau menuliskan tentang apa. Kemudian abstrak, ini sama, spasinya 1, jangan lupa. Kemudian minimal 200 kata dan tidak lebih dari 300 kata gitu ya. Nah, kalau ini sepertinya terlalu banyak, maka ini harus dihapuskan beberapa paragrafnya. Jadi teman-teman cukup di sini menuliskan tujuannya, metode, kemudian populasi sampel, dan hasil. Jadi ini tidak usah ada kesimpulan gitu ya. Jangan lupa mencantumkan kata kuncinya. Oke, kita lihat untuk bagian bab 3. Bab 1 jangan lupa di rumusan masalah, permasalahan yang timbul di lapangannya harus muncul ya. Ini permasalahannya adalah dari sini. Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten yang banyak mempunyai bakat siswa. Oke, salah satunya adalah SMP Negeri 1 Dukuhwaru, Tegal, yang berlokasi di nanti daerahnya mana. Nah, ini masih terlihat kelemahan dalam melakukan long pass di sekolah tersebut. Maka salah satu di antaranya ada beberapa pemain usianya antara 13 sampai dengan 14 tahun belum bisa atau belum mampu atau kesulitan dalam melakukan long pass secara akurat. Hal ini terlihat saat latihan, maka di sini berarti rumusan masalahnya sudah muncul di bab 1. Oke, kemudian kita lihat rumusan masalahnya ada 3, kita lihat tujuannya pun berarti harus 3, oke. Kemudian kita lihat di hipotesis. Definisi konseptual, oh ini menurut ahli ya. Oke. Oh, harusnya kalau menurut ahli itu definisi operasional. Oke, nanti kita lihat lagi pengertiannya. Ini sudah, jangan lupa sesuaikan dengan, oh tidak ada hipotesisnya, ternyata. Nah, ini harusnya ada hipotesis yang menjawab jawaban sementara. Oke. Kemudian, bab 2, tinjauan teoritis, ini sumber-sumber ya. Jadi jangan lupa variabelnya ada berapa, itu yang masuk ke dalam bab 2. Dicarikan sumbernya boleh dari buku, jurnal, ataupun penelitian terdahulu. Kemudian ini kita lihat ada hakikat long passing, ada hakikat konsentrasi, nah ini ada metodologi penelitiannya, kita lihat. Nah, tujuan penelitian, oke, ini harusnya prosedur penelitian ya teman-teman. Jadi memang setiap universitas memiliki gaya tersendiri ini sepertinya.
pembimbingnya mengarahkan menuju gaya, penulisan yang lain. Oke, ini metodenya. Jadi seharusnya ketika menjelaskan tentang metode itu ada pengertian dari korelasi itu apa. Baik menurut ahli bisa digunakan juga buku saya sebagai referensi atau ahli lain. Kemudian populasinya kita lihat jumlah yang timbulnya adalah 25 orang, kemudian yang dijadikan sampel 15 orang, yaitu mengambil purposis sampel. Purposis sampel adalah sampel yang diambil dengan maksud dan tujuan tertentu. Berkaitan dengan hal di atas yang kemudian oleh Mia Kusumawati sampel pengertian dikemukakan oleh Mia Kusumawati, maka sampel diambil dengan tujuan tertentu. Kriterianya adalah siswa yang memiliki teknik long pass yang baik, kemudian berusia 13 sampai dengan 14 tahun. Kemudian kita lihat desainnya, di sini ada konsentrasi korelasi, ya. Jadi nanti ada hubungan ya, melihat hubungan antara X1 dengan Y, melihat hubungan X2 dengan Y, melihat antara hubungan X1 dan X2 terhadap Y. Oke, kita lihat langkah-langkahnya. Nah, perbedaan antara penelitian eksperimen dengan korelasi di sini. Jadi kalau misalkan eksperimen itu ada tes awal dan tes akhir, kalau misalkan teman-teman kemarin melihat video saya, kalau korelasi tidak ada tes awal dan tes akhir, jadi langsung perlakuan, langsung tes. Instrumennya tes, sama seperti eksperimen. Namun kalau misalkan eksperimen itu yang diteskan hanya variabel Y, kalau dikorelasi variabel X1, X2, dan Y itu dites atau diuji. Maka kenapa sebetulnya untuk judul korelasi ini sampelnya harus yang memang sudah bisa, yang sudah paham. Boleh di klub ataupun ekstrakurikuler. Artinya siswa sudah mampu melakukan long pass. Oke, nah kita lihat lagi. Di sini ada populasi, sampel tadi populasinya 25, sampelnya jadi 15, ya, dengan teknik purposive sampling, salah satunya adalah siswa harus bisa melakukan long pass. Itu bisa. Oke, kemudian tesnya atau instrumen penelitiannya ada tes konsentrasi, ada tes power tungkai, ada tes akurasi long pass. Oke, ini kita lihat nanti. Kemudian ada pengolahan data, analisis data, dan kesimpulan. Jadi untuk penelitian korelasi ini cenderung lebih memakan waktu lebih singkat daripada eksperimen, karena dia tidak ada perlakuan. Namun, yang menjadi sampelnya itu harus memang siswa yang memang sudah menguasai long pass atau siswa yang memang sudah bisa long pass, agar nanti hasilnya terlihat ada tidak hubungannya. Oke, instrumen penelitian ya. Kita lihat ini pengukuran konsentrasinya menggunakan apa. Ternyata pakai bukunya Maksum 2011. Dia namanya ini ya, GERD Concentration Test. Nah, ini ada tata caranya. Jadi dituliskan ketika teman-teman menulis instrumen, sumbernya dari mana, caranya seperti apa, penilaiannya seperti apa, itu harus masuk. Kemudian yang kedua tadi mengukur power tungkai. Di sini menggunakan standing broad jump. Tujuannya jangan lupa peralatannya apa saja, pelaksanaannya seperti apa, dan penilaiannya. Kemudian yang terakhir, variabel Y-nya adalah passing akurasi tes. Ini menurut Dani Mikol. Ya, jadi ini ada nih tes dan pengukuran Bobby ini. Tujuannya seperti apa, alatnya bagaimana, ini harus jelas. Nah, di bab 3 cukup di teknik analisis data itu memasukkan rumus-rumus saja. Ya. Nah, ini di bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, sama dengan penelitian lain, ada deskripsi data dulu. Jadi, data sampelnya seperti apa, nilai awalnya seperti apa. Mohon maaf. Nilai yang secara keseluruhan ya, karena ini tesnya diambil hanya 1 kali. Tidak ada 2 kali. Kalau eksperimen itu 2 kali. Ada tes awal dan tes akhir. Tapi kalau korelasi, diambil nilai hanya sekali. Nah, ini pengujian analisis hipotesisnya, ada rumusnya. Oke, kemudian ada uji T dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat juga ketika teman-teman main ke perpustakaan.
Oke, di sini lihat penilaiannya. Jadi hipotesisnya diterima atau tidak. Nah, ini kurangnya tadi di bab 1 tidak muncul hipotesisnya apa. Oke, kemudian dilihat terakhir. Pembahasan, ini masih ada pembahasan. Nah, kalau teman-teman di sini, melakukan penelitian di era pandemi, maka bisa dimasukkan di pembahasan ini, permasalahan-permasalahan yang bisa muncul seperti apa, kemudian kendalanya apa pada saat penelitian, ini bisa masuk di sini. Kemudian bab 5-nya adalah kesimpulan, implikasi, dan saran. Di kesimpulan, oke, ini tidak sesuai dari rumusan masalah. Tadi rumusan masalah kita ada 3, maka jawabannya pun harusnya 3. Ini yang contoh salah, nanti harus diperbaiki. Sudah, kemudian ini daftar pustaka dan lain sebagainya, lampiran jangan lupa masuk, SK penelitian, SK pembimbing, kemudian frekuensi bimbingan, kemudian ini ya bukti-bukti foto, dokumentasi, jangan lupa. Kemudian jangan lupa masuk juga daftar riwayat hidup. Oke, ini untuk penelitian korelasi. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sehat selalu. Saya tutup dulu untuk penelitian korelasi. Sepertinya lebih mudah daripada penelitian lain dan waktunya pun lebih cepat. Namun yang harus diperhatikan tadi sampel yang diambil harus yang memang menguasai dari variabel Y-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.